Saya Ube dan ini Topeng Kreator, channel untuk para YouTuber pemula belajar YouTube. Pertama kita akan membahas cara jadi YouTuber cepat dari nol sampai dapat uang di tahun 2023 ini. Dari tahun ke tahun YouTube banyak melakukan perubahan. Kalau dulu semakin banyak subscriber dari sebuah channel YouTube, maka YouTube semakin banyak merekomendasikan video-video yang ada di channel itu. Tapi sekarang berbeda. Subscriber kecil pun punya kesempatan untuk mendapatkan rekomendasi YouTube. Dan ini kabar gembira untuk para YouTuber pemula, apalagi yang baru mau memulai. Kita bisa belajar dari beberapa referensi. Berbicara soal YouTube, kita harus memahami rekomendasi YouTube. Apa sih rekomendasi YouTube itu? Kalau video kita sudah mendapatkan rekomendasi dari YouTube, artinya kita tidak usah susah payah mencari viewer ataupun mencari subscriber. Rekomendasi YouTube atau sistem rekomendasi itu bisa dikatakan adalah sebuah sistem pelayanan untuk para penonton. Jadi bekerja untuk mencarikan penonton video yang pas untuk mereka tonton, bukan mencarikan Anda atau mencarikan video Anda penonton untuk disodorkan ke penonton. Tapi kebalikannya ya, rekomendasi itu bekerja untuk mencarikan penonton video yang pas, topik konten yang pas untuk mereka tonton. Dan bagaimana agar video kita mendapatkan rekomendasi dari YouTube? Kita akan bahas nanti. Sekarang kita akan bahas dasar dari nol dulu. Cara jadi YouTuber dari nol sampai dapat uang secara cepat di tahun 2023 ini. Yang pertama harus kalian siapkan adalah mental dan kesabaran. Kemudian kalian harus rajin nonton YouTube untuk mencari referensi sebagai bahan pertimbangan atau pelajaran sebelum kalian memulai membuat konten tentunya. Jadi kalau kalian mau jadi YouTuber, kalian harus nonton YouTube ya. Jadi tahap awal untuk menjadi seorang YouTuber, kalian jangan mempersiapkan kamera, mikrofon dan lain sebagainya dulu, tapi kalian harus nonton YouTube dulu. Silakan kalian cari topik konten yang jangkauannya luas. Jangkauan luas di sini adalah peminatnya itu luas, banyak peminatnya. Kenapa harus memilih topik konten yang peminatnya banyak? Itu untuk mempercepat Anda untuk mendapatkan tujuan Anda. Apa saja itu ya? Viewer, 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan selanjutnya kalian akan daftar monetisasi untuk menjadi partner YouTube. Maka berbicara soal cepat, topik konten yang kalian pilih ini sangat berpengaruh besar. Jadi kalau mau cepat, kalian tentukan topik konten yang jangkauan atau peminatnya luas. Kecuali kalau kalian bikin YouTube santai-santai aja, iseng-iseng aja, hanya untuk dokumentasi, ya kalian tidak perlu seserius ini. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah riset. Silakan kalian masuk ke YouTube atau tonton YouTube, kalian klik di kolom pencarian YouTube. Silakan kalian cari topik konten. Misalkan kita mencari topik konten memancing. Kita buka nih memancing, maka akan muncul puluhan, ratusan ribuan ke bawahnya, bahkan mungkin jutaan, konten-konten dengan topik memancing. Di situ kalian bisa lihat seberapa banyak views-nya dan seberapa lama mereka upload. Kita bisa klik titik 3 yang ada di pojok atas. Ini untuk di mobile ya. Kemudian kita filter, kita pilih kapan saja. Di situ kita pilih waktu yang paling singkat. Idealnya ya pilih yang 1 bulan ini. Kemudian kita klik dan terapkan, maka akan muncul beberapa video memancing dengan durasi waktu upload yaitu 1 bulan terakhir. Jadi mereka baru upload 1 bulan kemarin ya, bukan 1 tahun kemarin. Kenapa harus yang 1 bulan atau yang sederhana singkat ini? Ini untuk menjadi referensi. Jadi semakin sempit waktu upload, misalkan baru 1 bulan upload atau 1 minggu upload atau 3 hari upload, tapi penontonnya banyak. Ini juga menandakan bahwa topik konten ini adalah topik konten yang peminatnya banyak. Selain itu juga kalian harus melihat jumlah subscriber dari channel tersebut. Kita juga bisa melihat jumlah subscribernya dengan mengklik profilnya. Kalau jumlah subscribernya sudah besar, jutaan, kemudian penontonnya ratusan ribu, itu standar atau biasa-biasa saja. Coba kalian cari lagi yang viewernya besar tapi subscribernya kecil. Itu menandakan bahwa topik konten tersebut jangkauannya luas atau peminatnya besar. Tapi bukan hanya itu teman-teman, jadi kalian juga perlu mempertimbangkan yang namanya kompetitor. Apa itu kompetitor? Kompetitor itu adalah pesaing atau saingan konten. Seberapa banyak orang yang membuat channel dengan topik konten memancing tersebut. Kalau kita lihat di YouTube, kita tidak mungkin mengetahui seberapa banyak kompetitornya. Ini kita bisa riset di Tabadi ya. Kalian yang menggunakan Tabadi, kalian bisa riset di Tabadi untuk mencari besar atau kecilnya kompetitor. Semakin besar atau banyak peminat topik konten, kemudian kompetitornya sedikit, itu bagus. Itu bisa menjadi peluang untuk kalian membangun channel YouTube dengan topik konten tersebut. Tapi lain halnya jika topik konten itu peminatnya besar atau luas, tapi kompetitor atau pesaingnya juga banyak sekali, itu akan memperhambat kalian membangun channel YouTube dengan strategi cepat ini.
Jadi ini hanya contoh saja untuk konten memancing. Kalian bisa cari lagi di kolom pencarian YouTube. Kalian cari topik konten, kemudian kalian lihat jumlah views-nya, kalian juga bisa lihat jumlah subscriber channel tersebut. Semakin banyak views, semakin kecil subscribernya, itu juga bisa dikatakan bagus. Itu bisa jadi kesempatan kalian untuk menggarap konten tersebut. Kemudian kalian bisa juga menentukan atau melihat jumlah kompetitornya. Tapi itu bisa kalian riset di Tabadi ya. Ini sangat penting sekali untuk memulai kalian membuat channel YouTube dengan strategi cepat. Cepat di sini dalam artian dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, paling lambat 3 bulan kalian sudah bisa mendapatkan views yang banyak, subscriber udah mencapai 1000, kemudian jam tayang pun kalian sudah bisa dapatkan dengan memilih topik konten yang sesuai riset ini. Selanjutnya, kalau kalian sudah menemukan topik konten yang jangkauannya luas, kemudian kompetitor atau pesaingnya sedikit, nah apalagi yang perlu kita lakukan yaitu kita bisa melihat konten-konten mereka. Apa saja yang mereka lakukan pada video mereka. Kita bisa lihat thumbnailnya, seperti apa mereka membuat thumbnail. Kemudian kita juga bisa melihat isi videonya, seperti apa dia membuat video. Kita bisa melihat kualitas videonya, kita juga bisa melihat kualitas audionya, kemudian kita bisa juga melihat interaksi mereka dengan penonton. Dan tak kalah penting adalah kita harus melihat komentar-komentarnya. Apa respon penonton terhadap video yang mereka buat tersebut. Apakah sambutannya bagus atau negatif? Itu sangat penting juga sebagai data YouTube merekomendasikan video tersebut di kemudian hari. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang udah lama bikin channel YouTube, udah banyak upload video, udah lakukan estimasi SEO, tapi kok videonya nggak naik-naik, subscriber nggak naik-naik, mungkin kalian salah memilih topik konten. Kalian memilih topik konten yang jangkauan atau peminatnya lebih sedikit. Itu sangat mempengaruhi kecepatan perkembangan channel YouTube. Hal selanjutnya yang perlu kita lakukan setelah kalian menemukan topik konten yang jangkauannya luas, kemudian saingan atau kompetitornya sedikit, barulah kalian membuat channel YouTube atau akun YouTube dengan settingan estimasi atau referensi yang betul. Yang betul di sini dalam artian tidak asal bikin channel, jadi harus ada settingan-settingan ya, termasuk SEO di dalamnya, karena itu sangat penting juga sebagai data YouTube kedepannya untuk membantu channel Anda direkomendasikan. Dan untuk cara membuat channel YouTube dengan settingan estimasi SEO sebagai data pelengkap channel agar YouTube mudah membaca channel kita dan menyodorkan konten-konten kita kepada penonton yang pas, kita akan bahas di video selanjutnya di atas ini.